Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Albars, aplikasi aljabar berbasis Android untuk membantu teman tuli. Jadi kita masuk pada materi pertama. Tapi sebelum masuk ke materi pertama, terlebih dahulu saya akan menjelaskan mengenai struktur bilangan. Jadi untuk struktur bilangan, yang pertama itu ada namanya bilangan kompleks. Kemudian bilangan kompleks ini terbagi menjadi dua, ada namanya bilangan imajiner dan ada bilangan real. Kemudian bilangan real ini juga terbagi menjadi dua, ada namanya bilangan irasional dan ada namanya bilangan rasional. Kemudian bilangan rasional ini juga terbagi menjadi dua, ada namanya bilangan pecahan dan ada bilangan bulat. Kemudian bilangan bulat juga terbagi menjadi dua, yaitu bilangan bulat negatif dan bilangan caca. Kemudian bilangan caca juga terbagi menjadi dua, ada bilangan 0 dan ada bilangan asli. Kemudian bilangan asli terbagi menjadi tiga, ada bilangan 1, ada bilangan komposit dan ada bilangan prima. Tapi yang akan kita pelajari pada materi pertama ini yaitu tentang bilangan bulat. Dan dari struktur bilangan ini kita bisa ketahui bahwa ada bilangan-bilangan lain di luar bilangan bulat, misalnya bilangan rasional, bilangan real, bilangan kompleks, dan sebagainya. Dan dari struktur bilangan ini kita juga bisa ketahui bahwa bilangan pecahan itu bukan bilangan bulat. Jadi misalnya 2/3, 3/4, 4/5 dan sebagainya itu bukan bilangan bulat. Jadi kita langsung saja masuk ke bilangan bulat. Pertama ini adalah garis bilangan bulat. Jadi pada sini ada arah panah kanan dan sini ada arah panah kiri. Ini menandakan bahwa bilangannya ini masih berlanjut, tidak terhenti pada angka 10 saja. Tidak ada 11, 12, 13 dan seterusnya. Begitupun yang sebelah kiri. Ini tidak berhenti pada negatif 10 saja, tapi masih berlanjut negatif 11, negatif 12 dan seterusnya. Jadi yang pertama, kita kenali dulu garis bilangan ini. Jadi ini adalah bilangan 0. Jadi ini yang di tengah adalah bilangan 0. Anggotanya itu cuma satu, yaitu 0 itu sendiri. Kemudian di sebelah kanan bilangan 0 itu namanya bilangan bulat positif. Adapun anggotanya itu 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Kemudian di sebelah kiri bilangan 0 itu namanya bilangan bulat negatif. Jadi adapun anggotanya yaitu negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5 dan seterusnya. Kemudian perbedaan antara bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif yaitu kita bisa lihat bahwa pada bilangan bulat positif semakin besar angkanya maka semakin besar pula nilainya. Misalnya ini 5 lebih besar daripada 4 atau 5 lebih besar daripada 3, 4 lebih besar daripada 2 dan sebagainya. Tetapi pada bilangan bulat negatif itu berlaku sebaliknya. Pada bilangan bulat negatif semakin besar angkanya maka semakin kecil nilainya. Misalnya ini negatif 10 lebih kecil daripada negatif 7. Kan bilangannya 10 lebih besar daripada 7, tapi ketika menjadi negatif itu nilainya lebih kecil. Jadi yang di sebelah kiri 0 ini semakin kecil nilainya. Misalnya negatif 9 lebih kecil daripada negatif 6, lebih kecil daripada negatif 5 dan sebagainya. Kemudian selanjutnya yaitu ini bilangan 0 ketika digabung dengan bilangan bulat positif itu namanya bilangan caca. Jadi bilangan caca itu gabungan antara bilangan 0 dan bilangan bulat positif. Anggotanya itu kita mulai dari 0, kemudian 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penggunaan garis bilangan bulat ini. Yang pertama kita harus ketahui bahwa 0 itu adalah bilangan netral. Jadi 0 itu bukan bilangan positif, bukan pula bilangan negatif. Dan pada garis bilangan ini 0 sebagai titik awal. Jadi misalnya ketika kita hendak melangkah 2 langkah di sebelah kanan 0. Jadi seperti ini. 2 langkah di sebelah kanan nilainya itu 2. Karena
mulai dihitung dari angka 0. Jadi 1, 2. Penulisan angka 2 bisa begini. Langsung saja tulis angka 2. Bisa juga diberikan tanda positif. Positif 2. Karena ini kan bilangan positif. Jadi bisa ditulis positif 2. Tetapi umumnya tidak menggunakan tanda positif. Jadi kita tulis angka 2 saja. Contoh lain misalnya 5 langkah di sebelah kanan angka 0. Seperti ini 1, 2, 3, 4, 5. Jadi nilainya itu 5. Atau lebih jauh lagi, misalnya ini 9. Jadi 9 langkah di sebelah kanan 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi ini untuk bilangan bulat positifnya. Kemudian untuk bilangan bulat negatif, itu berada di sebelah kiri bilangan 0. Jadi kita menghitung mulai dari 0 ke sebelah kiri, misalnya 3, 1, 2, 3. Jadi 3 langkah di sebelah kiri 0 itu negatif 3. Berbeda dengan tadi yang positif, bilangan positif boleh tidak dituliskan lambang positifnya. Kalau bilangan bulat negatif itu harus dituliskan lambang negatifnya. Karena ini yang menjadi pembeda antara bilangan negatif dan bilangan bulat positif. Kemudian selanjutnya, misalnya kita buat contoh lain, 6 langkah di sebelah kiri 0 itu nilainya negatif 6. Kita bisa lebih jauh lagi, negatif 8, artinya 8 langkah di sebelah kiri bilangan 0. Jadi mungkin itu cara menggunakan garis bilangan. Terima kasih. Untuk selanjutnya kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.